Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Ibu Vivi selaku dosen pengampu mata kuliah seminar keistimewaan, serta teman-teman yang saya cintai. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ma'afwan dengan NIM S1M018 kelas 7C pagi, jurusan S1 PGSD FKIP Unram. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di SDN Impres Palama tahun ajaran 2021-2022. Baik, kita mulai. Sebelum saya memaparkan terlebih dahulu, izinkan saya untuk menyebutkan beberapa poin yang akan saya presentasikan. Bab pertama, bab 1 di pendahuluan, isi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Kemudian untuk bab 2, ini ada pendidikan, lingkungan pendidikan, metode pendidikan, pendidikan karakter, dan implementasi pendidikan karakter. Kemudian di bab 3, di sini ada pendekatan dan jenis penelitian, setting penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan yang terakhir adalah keabsahan data. Baik, pertama saya akan menjelaskan di bab 1, latar belakang. Pendidikan merupakan sebuah proses pembinaan diri yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus. Karena pada dasarnya, manusia memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam hal ilmu pengetahuan maupun karakter diri. Maka dari itu, untuk meningkatkan serta melengkapi kekurangan dan keterbatasannya, manusia diperlukan untuk berproses melalui pendidikan. Pendidikan juga memiliki tujuan yang besar, yaitu membantu manusia menjadi pintar dan membantu untuk menjadi lebih baik. Menjadikan manusia yang baik merupakan bentuk dari pembangunan karakter bangsa. Kemudian, selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk berkembangnya potensi perkembangan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Kemudian, untuk membangun karakter bangsa yang baik, perlu adanya lingkungan yang membantu agar ada peningkatan. Lingkungan yang diperlukan adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ada beberapa macam untuk manusia, salah satunya adalah lingkungan sekolah. Di sekolah, peserta didik tidak hanya diajarkan tentang pengetahuan agar bisa membedakan mana yang baik maupun mana yang buruk. Akan tetapi, di sekolah juga pendidik melakukan penanaman karakter bagi peserta didik. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya kegiatan transfer ilmu, melainkan lebih luas lagi sebagai pembudayaan karakter. Oke, sedikit cerita. Pada awal tahun 2020 hingga awal tahun 2021 itu wilayah di Kabupaten Bima, wilayah khususnya di
Bima, khususnya di daerah Lumbu atau pegunungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, fungsi hutan semakin berkurang karena kan adanya aktivitas masyarakat. Nah, aktivitas yang dimaksud di sini adalah aktivitas pertanian. Nah, dalam aktivitas pertanian ini masyarakat membuka lahan dengan cara menebang pohon. Luasnya lahan yang dialihfungsikan dari fungsi alaminya untuk sesuatu yang memungkinkan untuk menarik keuntungan. Cara-cara seperti inilah yang akan membuat lingkungan rusak. Seperti yang kita ketahui, ketika lingkungan sudah rusak, maka daerah sekitar akan mengalami bencana alam. Dan lebihnya lagi, jika pohon-pohon habis ditebang akan mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang biasa kita lihat sekarang ini ya. Kerusakan lingkungan merupakan masalah yang banyak sekali dialami di daerah Indonesia, khususnya di daerah Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akibat dari ini adalah memudarnya kepedulian terhadap lingkungan, pada akhirnya menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan yang berakibatkan pada kehidupan manusia. Manusia cenderung mengeksploitasi lingkungan untuk kepentingan tanpa memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan. Hal itu dapat kita lihat melalui kebiasaan-kebiasaan orang-orang sekitar. Salah satu contohnya adalah sulitnya menanamkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Meskipun sudah disediakan tempat sampah, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran peduli lingkungan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkungan masyarakat, akan tetapi terjadi juga di lingkungan sekolah. Peserta didik masih terbiasa membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan tempat sampah oleh pihak sekolah. Maka dari itu, kebiasaan-kebiasaan ini harus segera diatasi. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu penanaman karakter peduli lingkungan sejak dini. Nah, ngomong-ngomong penanaman karakter sejak dini, yang paling berperan penting yaitu adalah pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar di sini adalah sekolah dasar. Menurut Uno dan Muhammad pada 2011 untuk penanaman pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian kualitas lingkungan sangat baik apabila mulai diterapkan melalui pendidikan. Nah, pendidikan yang paling dasar adalah sekolah dasar. Karakter peduli lingkungan dapat ditanamkan berdasarkan kurikulum sekolah maupun program-program yang sudah direncanakan oleh sekolah. Tidak hanya itu, Kementerian Pendidikan Nasional mengemukakan pada saat proses pembelajaran dapat diintegrasikan dengan upaya penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan melalui kurikulum sekolah. Dalam rangka untuk menanamkan karakter peduli lingkungan, sekolah itu harus mencapai beberapa indikator seperti kebiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah, kemudian menyediakan alat kebersihan, menyediakan toilet yang bersih, menyediakan tempat pembuangan sampah, dan membangun saluran air yang baik. Kemudian, selain indikator yang harus dicapai oleh sekolah, penanaman pendidikan karakter harus didukung penuh oleh warga sekolah. Dan yang paling berperan penting dalam penanaman karakter peduli lingkungan ini adalah kepala sekolah. Program-program yang telah direncanakan sebelumnya harus mampu direalisasikan melalui pendidik agar bisa memperkenalkan kepada peserta didik. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Pres Palama, berupaya menanamkan karakter peduli lingkungan. Setiap kelas itu memiliki sertifikat kebersihan yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan membersihkan kelas selama 1 hari itu. Selain membersihkan dan menjaga kebersihan,
Regu piket tersebut bertanggung jawab juga untuk merawat tanaman-tanaman yang ada pada taman kelas masing-masing. Untuk menjaga lingkungan sekolah itu tidak semata-mata tanggung jawabnya regu piket, melainkan itu adalah tanggung jawab seluruh warga lingkungan sekolah tersebut. Nah, yang kita rasakan sekarang ini, kita masih dilanda virus COVID-19 atau mana ya, penanaman karakter juga, penanaman karakter peduli lingkungan tetap dilakukan dengan membiasakan peserta didik untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Tidak hanya itu, peserta didik juga dibiasakan untuk menjaga kebersihan. Kemudian keberadaan fasilitas penunjang penanaman karakter peduli lingkungan juga memiliki peranan yang penting dalam penanaman karakter peduli lingkungan. Pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah dasar negeri Impres Palama tidak luput dari permasalahan. Pada saat melakukan observasi dan wawancara, masih ditemukan warga sekolah yang belum konsisten dalam menerapkan karakter peduli lingkungan. Yang paling menonjol adalah peserta didik masih membuang sampah sembarangan. Permasalahan lain yang ditemukan juga seperti kebersihan dalam kelas. Lemari yang untuk menyimpan buku masih kotor, dan tata penyimpanan buku juga belum teratur. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di SDN Impres Palama Ajaran 2021-2022. Oke. Yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan sekolah di Impres Palama tahun ajaran 2021-2022. Kemudian untuk tujuan penelitian ini, yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah dasar negeri Impres Palama tahun ajaran 2021-2022. Kemudian di sini oke, baik. Di sini manfaat penelitiannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara teoritis, kemudian secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menggambarkan dan memberikan masukan dalam pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan. Kemudian secara praktis, sini ada 3 bagian. Yang pertama, bagi kepala sekolah itu memberikan masukan mengenai pentingnya penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan bagi siswa. Kemudian untuk guru, bagi guru di sini memberikan masukan kepada guru dalam menerapkan nilai pendidikan karakter peduli lingkungan kepada siswa. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi kepada guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter peduli lingkungan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagi siswa dapat memberikan informasi kepada siswa tentang pentingnya pendidikan karakter peduli lingkungan. Kemudian meningkatkan motivasi siswa dalam mengimplementasikan nilai pendidikan karakter peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sini di definisi operasional ada 3 bagian. Sini ada pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini menurut Kemendiknas yang dikutip oleh Agus Wibowo dalam bukunya Manajemen Pendidikan Karakter Sekolah menyebutkan
Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur itu menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara. Kemudian yang kedua, di sini ada penanaman sikap peduli lingkungan melalui pendidikan karakter. Kita diharapkan dapat mampu membangkitkan dan mewujudkan kepedulian lingkungan. Caranya adalah dengan cara mengenalkan anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pembelajaran dapat dilakukan dengan mengajarkan peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya, menyayangi tumbuh-tumbuhan, dan selalu menjaga kebersihan di tempat manapun berada. Pembelajaran ini seperti ini harus dimulai sejak dini, agar kelak menjadi terbiasa. Orang tua maupun pendidik dapat memberikan teladan kepada peserta didik. Misalnya ketika melihat sampah langsung diambil dan buang ke tempat sampah. Menanam dan menyiram tumbuhan serta menjaga kebersihan kelas maupun pekarangan sekolah maupun rumah. Ya, untuk pendidikan karakter melalui penanaman sikap peduli lingkungan adalah usaha untuk mendidik anak agar dapat dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan. Lalu, kita lanjut ke bab 2. Sini ada pendidikan. Pendidikan di sini menurut Suwarno mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan pendidikan yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Kemudian tujuan pendidikan merupakan sasaran pendidikan yang diharapkan dapat membentuk akhlak manusia disertai kemampuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam kehidupan. Kemudian untuk komponen pendidikan sendiri, untuk komponen pendidikan, sistem pendidikan nasional merupakan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh. Komponen pendidikan adalah semua hal yang berkaitan dengan jalannya proses pendidikan. Jika salah satu komponen tidak ada, proses pendidikan tidak akan bisa dilaksanakan. Komponen-komponen utama dalam pendidikan diantaranya. Proses pendidikan bisa dilaksanakan. Komponen-komponen utama dalam pendidikan diantaranya peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang mendidik anak agar si anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Pendidik juga merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Dalam mencapai keberhasilan pendidikan, pendidik memiliki peran yang menentukan, sebab bisa dikatakan pendidik merupakan kunci utama terhadap kesuksesan pendidikan. Untuk lingkungan pendidikan sendiri, nah di sini ada 3. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Keluarga merupakan unit pertama dan institusi pertama dalam masyarakat, yang di dalam terdapat interaksi yang bersifat langsung. Disitulah berkembangnya individu dan terbentuknya tahap awal proses pemasyarakatan. Yang kedua, di sini ada lingkungan sekolah. Sekolah memiliki tugas memberikan pendidikan kepada peserta didik secara formal serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik. Kemudian, lingkungan masyarakat. Menurut Rahman, kehidupan masyarakat merupakan kehidupan yang amat luas cakupannya, sehingga lingkungan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam pendidikan peserta didik, terutama dalam hal menciptakan lingkungan yang kondusif.
Kemudian metode pendidikan. Pada metode pendidikan ada dua. Yang pertama alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan pendidik, tapi juga mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi yang membantu pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, di sini isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik untuk keperluan pertumbuhan atau perkembangan raga dan jiwanya, dan sebagai modal bagi kehidupannya di masa depan. Oke, di sini ada pendidikan karakter. Maksud pendidikan karakter di sini adalah usaha untuk membentuk kepribadian khusus yang dilihat dari perilaku positif yang dilakukan secara konsisten, sehingga menjadi kebiasaan yang melekat pada manusia. Kemudian di sini implementasi pendidikan karakter. Di sini implementasinya melalui pendidikan karakter yang diharapkan mampu membangkitkan dan mewujudkan kepedulian lingkungan. Kemudian kita lanjut ke bab 3. Di sini yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang didefinisikan oleh Hodgkin dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian jenis penelitian di sini adalah penelitian deskriptif, mengartikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, apa adanya, dilakukan untuk memperoleh informasi. Kemudian untuk penelitian, untuk melaksanakan penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Palama yang beralamat di Desa Palama, Kecamatan Munggu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian untuk waktunya, penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022 dalam beberapa kali pertemuan agar memperoleh data yang jelas, data yang akurat dan jelas. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama adalah observasi, yang dimana menurut dapat Sugiono yang dikutip oleh ya, bahwa teknik observasi partisipasi dibedakan menjadi pasif, moderat, aktif, dan lengkap. Yang diambil oleh peneliti di sini adalah teknik observasi partisipasi pasif, yang dimana peneliti atau penulis tidak terlibat langsung dengan objeknya nanti. Kemudian wawancara di sini mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Kemudian yang terakhir di sini ada dokumentasi. Menurut Suharsi Miarkunto mengemukakan bahwa metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, notulen banyak, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, ini adalah contoh tabel kisi-kisi lembar observasi yang akan dilaksanakan, yang akan dipakai. Kemudian ini kisi-kisi pedoman untuk wawancara dengan kepala sekolah. Ini pedoman untuk wawancara dengan guru. Dan ini adalah wawancara untuk bukan dengan siswa. Oke. Kemudian teknik analisis data. Untuk teknik analisis data, di sini juga ada 3. Yang pertama ada reduksi data,
Eh, Menurut Prof. Sugiono, mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang data yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua itu penyajian data. Pada penyajian data ini, menurut Miles and Haberman, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian yang terakhir, pada penarikan kesimpulan ini ialah hanya sebagian satu dari kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Maksudnya di sini penarikan kesimpulan setelah data sudah direduksi dan sudah disaji di sini setelah kegiatan dua ini ya. Baik, ya, yang terakhir ada keabsahan data. Nah, untuk keabsahan data di sini penulis peneliti atau saya lakukan dua triangulasi. Pertama triangulasi sumber yang mana pendapat Prof. Sugiono menjelaskan bahwa triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data. Dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara lebih rinci. Kemudian yang kedua, triangulasi teknik. Nah, di sini menjelaskan bahwa triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama, akan tetapi dengan teknik yang berbeda. Oke, cukup itu saja penjelasan dari saya atau pemaparan dari saya terkait proposal skripsi saya. Tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.